Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, ada getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Nah, mediumnya ini dapat berupa zat padat, zat cair, kemudian bisa juga berupa gas. Zat padat contohnya misalnya tali atau gas, kemudian cairan bisa berupa air, kemudian kalau gas yaitu gas. Oke, kemudian ada gelombang berdasarkan medium. Nah, medium itu perantara. Yang pertama ada gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik ini gelombang yang membutuhkan media dalam merambatnya. Jadi butuh media atau alat. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi berarti merambat melalui udara. Kalau gelombang dalam permukaan air berarti merambat melalui air. Kalau gelombang pada tali berarti medianya adalah tali. Kemudian kalau gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan media atau alat untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya ini tanpa ada media juga bisa merambat. Kemudian adalah gelombang radio. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya atau gelombang selinki dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang osilasinya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya mempunyai arah yang sama dengan arah rambatnya. Menurut amplitudonya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang tegak atau stasioner. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudonya tetap, sedangkan gelombang stasioner merupakan gelombang dengan amplitudo yang berubah. Besaran-besaran dasar pada gelombang. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo disimbolkan dengan menggunakan huruf A kapital. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Yang kedua ada panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan menggunakan lambda. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Untuk gelombang transversal, besarnya lambda atau panjang satu gelombang transversal yaitu satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, besarnya lambda atau panjang satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Besaran berikutnya ada frekuensi atau disimbolkan dengan huruf F, di mana frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik, atau secara matematis frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi, N banyaknya gelombang, T waktu. Kemudian ada periode. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Secara matematis, periode dirumuskan T sama dengan T per N, di mana T adalah periode. Nah, jika dilihat ternyata frekuensi dan periode itu berkebalikan, di mana frekuensi itu dirumuskan N per T dan periode dirumuskan T per N. Jadi dapat kita simpulkan bahwa T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Besaran berikutnya ada cepat rambat yang disimbolkan dengan pi kecil, di mana cepat rambat itu merupakan kecepatan gelombang dalam merambat. Secara matematis, cepat rambat dirumuskan pi lambda dikali F atau pi lambda per T, di mana pi cepat rambat satuannya meter per sekon.